manfaat. Kenapa dia kalau ada jenazah meninggal, mereka harus mentahlili sebanyak 7 hari, nanti sampai 140 hari, 100 hari, setahun. Mereka itu cinta sama yang meninggal dunia sebenarnya. Jadi landasan mereka mengadakan acara tersebut cinta kepada orang yang meninggal. Ini kita husnudzon ya, kita berbaik sangka. Karena ada orang tua yang kadang-kala ngomong sama anaknya, nak, kalau ibu meninggal dunia, engkau tahlili enggak? Enggak, Bu, engkau enggak cinta sama ibu kalau gitu. Karena dia pikir inilah bentuk cinta keluarga kepada yang meninggal dunia. Sekarang bagaimana memahamkan mereka? Rasulullah SAW ketika mengubur jenazah, bagaimana? Setelah selesai penguburan jenazah, bagaimana? Ketika yang meninggal putrinya Nabi SAW, meninggal Zainab, meninggal cucu bukan cucunya, meninggal anaknya Nabi Ibrahim, meninggal Ruqayyah, meninggal Ummu Kalsum, meninggal Khadijah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Meninggal pamannya Hamzah. Apakah Nabi mengadakan tahlilan? Kalau itu bentuk cinta. Karena ada yang lebih parah lagi ya. Ketika tidak mengadakan acara seperti itu dianggap masa seperti bangkai. Dikubur selesai. Ini kan kalau dikasih permisalan seperti ini, orang kan iya ya, masa kayak kucing mati dikubur selesai, nggak didoain. Apakah benar Nabi ketika mengubur Hamzah itu seperti bangkai? Kalau pandangannya seperti bangkai. Nabi loh, alaihissalatu wassalam, menguburkan sahabatnya, banyak puluhan sahabat yang meninggal dunia. Ketika Uhud itu 70 lebih yang meninggal dunia. Apa yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam? Bikin acara di rumah. Tidak, jemaah. Makanya kalau kita udah melihat perselisihan seperti ini, mungkin ada ulama yang membolehkan, ada ustadz yang mengatakan nggak apa-apa, ada kitabnya, macam-macam sudah nggak akan ketemu. Udahlah, kita kayaknya nggak akan ketemu kalau berdialog seperti ini. Gimana sekarang kita ngurus jenazah seperti Nabi SAW mengurus jenazahnya Hamzah. Selesai sudah. Itu contoh. Kurang kuat, oke lah. Bagaimana Abu Bakar ngurus jenazahnya Nabi Muhammad SAW? Nabi yang meninggal nih. Yang ngurus Abu Bakar. Oh, kurang kuat. Gimana Umar bin Khattab mengurus jenazahnya Abu Bakar Siddiq? Oh, kurang kuat. Udah. Gimana Imam Syafi'i? Diurus jenazahnya oleh murid-muridnya. Maka dengan seperti itu tadi kita insya Allah nggak akan terlalu ribut. Cuma sebagai anak hanya bisa menyampaikan. Cobalah ya gimana nih kalau ada orang meninggal di antara kita, kita urus jenazahnya seperti Nabi Muhammad SAW mengurus jenazahnya Hamzah. Apa yang dilakukan setelah menguburkan umpamanya? Ya kita ikuti. Meninggal putri-putri Nabi, apa yang dikerjakan di kota Madinah nih, di Masjid Nabawi. Tapi sekali lagi anak hanya bisa menyampaikan. Setelah itu ya dia berdoa buat orang tuanya. Berdoa buat kakaknya. Nanti ada waktu lain. Cobalah kak. Mungkin aku salah selama ini ngasih nasihat. Mungkin aku salah menyampaikan. Mungkin ilmuku juga salah yang aku pelajarin. Tapi kalau ada perselisihan lebih baik kita kembalikanlah ke Nabi Muhammad SAW. Ke Quran dan ke Sunnah. Atau tradisi di negeri Kapau. Apabila ada orang meninggal selama 3 hari di kampung ini melaksanakan tahlilan atau rati. Bagaimana menurut pandangan Tuan Guru? Dulu 2 murid daripada ulama Mekah kurang awal. Ulama Mekah tadi namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minang. Syekh Ahmad Khatib itu berguru kepada Said Bakri Syato, pengarang kitab I'anatul Talibin. Kitab itu diajarkan di Parabe, diajarkan di Tarbiyah Islamiyah, diajarkan di Parabe itu nama besarnya Bu? Sumatera Tawalib, ya. Diajarkan dulu kalau di Payakumbuh dan Darul Funun, ada Al-Manar, ya. Madrasah Tarbiyah Islamiyah, semua belajar kitab yang sama, cuma berbeda kurikulum. Guru mereka siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi. Syekh Ahmad Khatib karena mengikuti gurunya Said Bakri Syato,
Said Bakri Syato berfatwa peringatan 3 hari, 7 hari itu bagian dari niyahah dan itu bid'ah. Tapi murid Syekh Ahmad Khatib yang lain bernama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Sulaiman Jau, Syekh Abdul Wahid As-Salihi tidak sepakat dengan kalam gurunya karena mereka mendapatkan riwayat yang lain. Kiranya ulama kulah biasa berbeda, gitu ndak biasa, ya? Benar ya? Ulama itu sudah biasa berbeda, kita yang tidak siap berbeda. Ternyata Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendapatkan risalah Imam As-Suyuti. Imam Suyuti mengumpulkan hadis mengenai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Disebut haul. Apa kata beliau? Mengenai 7 dan 40 hari disebutkan di riwayat ulama salafus saleh, yaitu Imam Tawus, murid daripada 70 sahabat Nabi. Apa kata Tawus? Sesungguhnya orang jika meninggal, jika dia mukmin atau dia munafik, yuftanu fi sab'i ayyam. Kalau dia mukmin ditanya 7 hari, kalau dia munafik ditanya arba'ina yauman, 40 hari. Fakanu yastahibuna it'am at-ta'am fi tilkal ayyam. Mereka ulama salafus saleh, ulama sahabat dan tabi'in suka bersedekah makan rati, ya. Salawat ditutup dengan makan selama 7 hari tersebut atau 40 hari tersebut. Imam Suyuti kemudian mentakhrij, meneliti hadis ini. Penelitian beliau, ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Qudai, Abdul Razzaq, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Berarti 7 dan 40 hari bukanlah amal Hindu. Itu ada di dalam kitab ulama salafus soleh. Katanya kalau ada salaf yang melakukan boleh. Laukana khairan la sabaquna. Kalau itu baik tentu sudah ada salaf yang melakukannya. Nih ada riwayatnya, kenapa ente tetap tidak percaya? Benar nggak? Oh, nanti mereka cari-cari kesalahan, riwayat ini dhaif. Oke, anggap saja dhaif. Ente lebih alim atau Imam Suyuti lebih alim, ya? Kalau penelitian Ar-Razi tidak diterima, Ar-Razi juga meneliti, betul riwayatnya sahih. Oke, tidak terima, tidak masalah. Tapi Imam Suyuti Hafizus Sunnah mengatakan riwayatnya sahih, bahwa itu amalan ulama salaf. Paham? Jadi boleh enggak? Boleh, ya. Tapi kalau enggak ada juga enggak usah diada-adakan, ya. Enggak masalah kalau enggak ada. Gimana, cukup? Baik Ustaz. Ke Ustaz secara waktu lagi Ustaz. Ini kan kalau yang kontra itu pasti senjata utamanya itu begini Ustaz. Ya kalau ini satu praktek ibadah yang baik, pasti akan dicontohkan oleh Nabi SAW. Toh nyatanya ketika Nabi itu kehilangan sanak saudaranya, putri-putri beliau, Nabi itu enggak mengumpulkan sahabat, terus tahlilan, memberi makan, dapat berkat pulang gitu. Tidak ada contohnya dari sahabat dan para Nabi begitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya, kita sih sudah sering mengangkat masalah ini ya. Tarawih di masa Nabi itu kan nggak pernah pakai ada ceramah, ya kan? Nggak ada ceramah tarawih itu. Jadi kalaulah ceramah tarawih itu bagus, harusnya Nabi ada ceramah itu tarawih itu, ya kan? Apalagi kajian malam Kamis, Nabi nggak ada kajian malam Kamis. Kalau memang bagus, pasti Nabi sudah melakukannya. Nah itu logika itu kan pernah kita jadikan sebagai tema besar kita kan. Kalau gimana, kalaulah suatu amal itu bagus, laukana khairan, nah seandainya amal itu bagus, pastilah Nabi sudah melakukannya, kan begitu. Padahal enggak juga, banyak perkara yang Nabi enggak melakukannya dan ternyata bagus, dan ternyata setelah Nabi wafat malah kita baru memulainya, baru mengadakannya. Baik itu terkait dengan masalah ritual ibadah yang mahdoh, ya, ataupun yang sifatnya muamalah. Yang mahdoh itu baca Quran pakai mushaf gitu loh, ya kan? Sholat pakai karpet. Masa Nabi kan nggak ada karpetnya gitu. Nah kita sholat pakai karpet itu sekarang itu ibadah mahdoh banget, bukan muamalah itu, ya kan?
tadinya Nabi sholat pakai sepatu, pakai sendal, kemudian kita lepas, gitu kan? Kalaulah sholat lepas sendal itu bagus, pasti Nabi sudah melakukannya. Ternyata Nabi kan melakukannya apa? Sholatnya pakai sendal, pakai sepatu, masjidnya malah nggak ada karpetnya. Nah sekarang semua masjid sedunia itu kan sesat semua, masuk neraka semua. Orang nggak sesuai dengan contoh Nabi kok. Ini bukan masalah muamalah loh, ini ibadah loh, ya kan? Di zaman Nabi nggak ada orang baca Quran tuh pakai mushaf 30 juz, itu nggak ada. Baca Quran pakai HP begitu. Apalagi pakai HP itu nggak ada, maka masuk neraka semua itu, gitu. Harusnya kan begitu. Jadi kalau mau bikin kaidah tuh mikir dulu lah gitu, jangan kemudian main bikin kaidah semaunya terus kita dibego-begoin gitu. Emang kata kita bego banget dibilang kalau seandainya bagus maka Nabi pasti melakukannya. Ya banyak yang Nabi nggak lakukan, kita malah melakukannya sekarang. Sholat tarawih itu kan di masa Nabi nggak dilakukan gitu. Nah justru di masa Umar itu baru dilakukan dengan berjamaah sampai 30 malam gitu kan. Nabi kan cuma 3 malam. Harusnya kalau kita mau sesuai dengan Nabi, tarawih itu malam pertama, kedua, ketiga aja, sudah itu kita bubar. Kenapa? Sesuai dengan contoh Nabi, kan begitu. Jadi, sebenarnya kalau mau dibilang nggak boleh tahlilan karena Nabi nggak melakukannya. Kalau Nabi melakukan, kalau memang itu bagus pasti Nabi melakukannya. Itu dari awal teorinya udah keliru gitu. Teorinya udah keliru. Caranya ente nyerang tuh bego banget gitu loh. Ketahuan begonya gitu. Jadi nyantai aja lah kalau ada orang bilang kayak gitu, kita jawab aja dengan sambil ketawa-ketawa gitu, nggak usah dimasukin hati, ntar kita darah tinggi gitu ya. Ada tambahan dari Ustaz Senin. Nah, ini secara khusus kasus tahlilan ini ya, atau kenduri kematian ya. Jadi ini bisa dibuka di halaman 53. Halaman 53. Okay. Jadi argumentasi mereka yang menolak kenduri kematian atau tahlilan itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Pihak yang anti juga memberikan sanggahan bahwa tradisi ini tidak dikenal pada masa Rasulullah, di mana pada masa Nabi banyak sahabat yang meninggal, termasuk anak beliau Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab dan Ibrahim. Namun tidak ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi memberi makan atas nama mereka selama 7 hari. Kan yang ngadain tahlilan tadi. Nah jawabannya bagaimana? Jawabannya begini, kalaupun memang tradisi ini tidak dilakukan oleh Nabi, bukan juga berarti tradisi ini otomatis dilarang. Sebab sunnah Nabi itu bukan hanya perbuatan beliau, tapi juga takrir atau persetujuan Nabi atas perbuatan sahabat. Dan pernyataan Taus di atas, yaitu di mana para sahabat itu senang bersedekah selama 7 hari, menegaskan bahwa tradisi pemberian makan selama 7 hari, ya pasca wafatnya seseorang telah dilakukan oleh para sahabat dan tidak diingkari oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya kita dapati prakteknya dari sahabat. Walaupun Nabi tidak lakukan, tapi beliau juga tidak melarangnya, gitu. Dan kemudian Imam Suyuti ini menjawabnya begini, ya bahwasanya anna ma'nahu kana an-nasu yaf'aluna dzalika fi ahdin nabi wa ya'lamu bihi wa yukirru alaihi. Jadi praktek pemberian makan 7 hari berturut-turut tadi, ya itu dilakukan pada masa Nabi, Nabi tahu dan Nabi membolehkan, walaupun Nabi tidak melakukan. Nah gitu. Jadi yang harus kita pahami Pak, dalil itu bukan perbuatan Nabi saja, tapi juga perbuatan sahabat yang kemudian tetap diakui oleh, disetujui oleh Nabi. Nabi Muhammad itu Pak diriwayatkan tidak pernah makan daging kelinci, ya. Tetapi saat Ibnu Abbas memakan di hadapannya, Nabi kemudian membiarkan, gitu kan? Berarti menjadi boleh. Nah artinya ini namanya takrir kalau dalam ilmu hadis. Dan bahkan ini Imam Suyuti mengatakan, ya. Perbuatan ini adalah min babil azwi ila sahabadu nantiha ila nabi tsumma ikhtulifa ala hadza huwa ikhbaru an jami'is sahabah fayakunu naqlan lil ijma' au an ba'dihim. Jadi perbuatan ini diriwayatkan dari sahabat namun tidak ada riwayat yang kemudian mengisyaratkan dilakukan oleh Nabi, maka menjadi dalil, menjadi dasar bahwa praktek tahlil bukan prakteknya sebagai sedekah namun kemudian praktek hari ini disebut sebagai tahlilan selama 7 hari itu sudah menjadi semacam perbuatan sahabat yang bahkan Imam Suyuti mengatakan ulama beda pendapat. Apakah itu sudah ijma' sahabat? Berarti kalau ijma' sahabat kan hakikatnya mesti kita lakukan gitu kan? Atau ini hanya semacam praktek sebagian sahabat saja yang kemudian Nabi membolehkannya. Jadi intinya adalah walaupun Nabi tidak lakukan tetap ada dasarnya kepada perbuatan para sahabat.